kita. Hidup kita kan ingin bahagia dunia akhirat, maka tetangga itu jangan dilupakan. Kita ibadah, kita kerja, pengennya kaya dunia akhirat, ternyata tetangga kita tidak memperbolehkan kita untuk masuk surga, bisa saja. Maka kita harus baik sama tetangga. Sampai Rasulullah itu sampai bersumpah 3 kali untuk mengingatkan agar kita tidak menyakiti tetangga. Ada riwayat Bukhari, demi Allah dia tidak beriman loh, dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman loh, tidak beriman masuk neraka loh. Demi Allah dia tidak beriman loh 3 kali. Seorang sahabat bertanya, siapa dia yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya ini orang yang tidak berimannya masuk neraka, ya kan? Syaratnya masuk kita kalau sholat ini gene imane gak kanggo. Jenengan sholat kok gak syahadat, gak pernah mengatakan, belum nikah itu kan mengatakan syahadat loh, Pak Yai. Ya, syahadat itu harus masuk Islam. Kalau belum nikah, kemudian jenengan tidak pernah menyatakan syahadat, ya. Setelah non Islam itu, agama non Islam, kemudian tidak pernah ada yang mengatakan syahadat, tidak ada saksinya. Jenengan sholat itu belum sah, belum beriman. Kadang sholat, kadang enggak itu ya jadi satu hal yang percaya gak kita sama Allah itu. Kok gak sholat? Kalau percaya kan sholat. Iya. Kalau percaya sesuatu itu kita pasti akan mempercayai itu. Kalau nggak percaya, terus siapa yang dipercayai? Nah itu. Maka kita sesama tetangga dimanapun berada, terutama orang-orang yang di sekitar kita dan saudara kita, sesama muslim, jangan sampai tetangga kita itu tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi kita jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga, walaupun sholat 5 waktu, kemudian kita kaya dunia akhirat, pengennya bahagia dunia, kita berdoa terus kepada Allah, tetapi dengan tetangga kita berbuat buruk, padu terus piye? Padu ki opo? Amalmu lho nggih opo? Amal kita lho nggih opo dengan tetangga, terutama saudara. Maka lebih baik itu diam saja. Kalau warga kita di sing apik diam. Maksudnya diam sesuatu kalau itu menyakiti dan sebagainya, lebih baik diam. Terus kemudian masalah anak-anak, kalau tukaran dan sebagainya itu masalah anak-anak. Jangan sampai ibu bapaknya melok-melok cawe-cawe iso padu. Anak-anaknya setelah tukaran kemudian wawu guyon-guyon, ibu bapaknya cek padu. Masuk surga dengan itu. Bisa saja. Kan kita nggak tahu. Makanya hati-hati sekali kita dengan bertetangga ini, terutama saudara kita, adik, kakak, atau Pak D, Budi dan sebagainya. Jangan sampai tidak wawu. Jenengan mendengarkan ini langsung nanti wawu nggih. mungkin wakil dulu nih. Jangan. Jenengan kan pengen surga akhirat toh ya nggih. Terutama sudah sepuh, jangan ngerasani. Sudah sepuh kemudian ngerasani terus berbuat jelek. Loh ini tidak beriman loh Bapak Ibu. Jelas ini penting, makanya saya sampaikan di sini. Surga dunia akhirat ini jangan berat. Walaupun kita beriman haji, kiai haji 5 kali, karena tombolnya gak rokok. Tidak beriman, dianggap gak beriman. Ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menyampaikan, makanya penting sekali hidup kita untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun itu non Islam. Ya. Kalau non Islam kita baik, lebih baik sesama muslim, baru lebih baik maksudnya. Kemudian yang belum sholat diajak sholat ke sini gitu. Ya.
Karena sholat itu gak rugi, sehat kan. Ya. Sehat aja ya. Allah itu memberikan sistem sholatnya seperti ini juga tidak ada yang tahu zaman dulu. Tidak ada yang tahu caranya sholat seperti ini. Hanya Allah sama Nabi Muhammad saja yang tahu. Allah ngajarkan Nabi Muhammad caranya ini. Nggak ada yang tahu. Zaman disini glosor. Ada yang glosor menyembah siapa namanya? Lata, Uzza, Manat dan Hubal waktu Quraisy itu menyembah patung-patung itu. Ibadahnya menurut glosor. Glosor nyembahnya glosor. Ilmu pengetahuan kita nggak tahu zaman dulu caranya nyembah Tuhan itu caranya. Nah itu diwarai Nabi Muhammad, yaitu lewat Isra Mi'raj. Sebelumnya diajari oleh Allah caranya. Ya seperti itu caranya Nabi Muhammad itu menghadap Allah waktu Isra dan Mi'raj, terutama yang Mi'raj. Makanya kalau sudah kita berumah tangga, ada tetangga, ada saudara, kan rumahnya jejer-jejer. Seperti keluarga saya itu jejer-jejer rumahnya. Jadi dari apa namanya, dari depan dan belakang itu saudara saya sudah rumah tangga. Kalau saya mensikapi itu kalau ya kadang anak saya tukaran itu malah tak celutin lele. Nggak pernah saya memarahi anaknya orang lain. Menurut saya tidak pernah. Karena orang tua saya tidak pernah ngajari. Mesti anaknya itu yang dijiwik, salah benar anaknya, bijak mulai. Itu lebih baik agar menghilangkan dan apa namanya tidak sampai konflik pada tetangga. Tetangga itu kadang baik, kadang buruk, itu kan wataknya orang beda-beda. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semua yang ada di sini, kita harus berbuat baik kepada tetangga, terutama adalah keluarga kita, keluarga dari sanak keluarga dari istri atau padi-padi kita atau suami kita. Umpama dekat jejer-jejer dan sampai ada sesuatu itu dipecahkan langsung. Apa masalahnya? Kan ngomong karo aku iki apa? Dosa. Kok juga ngono awak dhewe ngomong awak dhewe ae dosa. Jadi dipecahkan. Masalahnya apa? Oh ini iso loh. Ada solusinya. Semua hal yang ada permasalahan itu sebenarnya kalau duduk diam kemudian kita ngomong-ngomongan baiknya bagaimana umpama tentang waris. Lah kan tanggane dhewe. Tanggane ya sama saudara waris ini. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang bagaimana baiknya. Luwih apik ngalah. Ngalah enggak apa-apa. Rezekine malah akeh. Ngalah tapi mempunyai prosedur agama. Prosedurnya agama. Jangan sampai ngalah tapi enggak prosedur agama. Contohnya warisan lanang itu 2. Perempuan 1, ya diberitahu aja, saya hibahkan kamu aja yang satunya. Jadi waktu separuh ngomong. Kalau nggak ngomong itu tatanannya prosedurnya agama waris itu. Makanya jemaah yang ada di sini di dalam kehidupan kita pasti ada salah dan juga khilaf karena mungkin kita kurang sabar. Memang Rasulullah itu menyampaikan, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah setelah perang yang besar ini ada lagi perang yang lain, perang besar lagi, ada memerangi diri sendiri, nafsu. Jadi memerangi jangan marah, jangan tertekan, jangan menyakiti diri, jangan menyakiti orang lain. Menyakiti diri seperti kita ngomong membodohkan diri sendiri itu menyakiti diri, dolim loh itu. Jangan sampai kita membodohkan. Oh, pencen aku itu bodoh. Enggak boleh itu, enggak boleh. Menyakiti diri itu. Nanti itu akan merasa rendah, gitu. Enggak boleh. Kita biasa saja. Juga membuat orang lain tersakiti itu enggak boleh juga. Ya, enggak boleh. Walaupun itu diri sendiri loh ya, enggak boleh. Ya, makanya jamaah yang ada di sini terutama untuk diri saya sendiri juga berusaha agar bisa masuk surga.
surga akhirat nanti. Ya, syaratnya itu beriman. Kalau sudah beriman, masuk Islam ini melaksanakan sholat 5 waktu dan mengerjakan yang nanti kita laksanakan, yaitu puasa pada bulan Ramadan, insya Allah tanggal 12 atau 13 itu April 2021. Kemudian kita juga melaksanakan zakat fitrah atau zakat mal, itu biasanya dibayar pada 1 tahun sekali zakat malnya, biasanya pada waktu puasa-puasa itu dihitung, kemudian melaksanakan, kalau mampu melaksanakan haji. Jadi kita sebagai umat Islam jangan lupa kita ini mempunyai saudara, yaitu tetangga kita, terutama tetangga yang dekat. Kita butuh dia, kita ya dibutuhkan dia. Siapa dia? Yaitu tetangga kita, terutama yang sudah menikah. Yang belum menikah mungkin juga harus tetap menghormati tetangga, karena kita sebagai manusia yang beradab juga mempunyai adab kepada saudara kita yang sudah menikah. Kemudian ojo ngrusui dulure awake dhewe sing sudah nikah. Ojo ngrusui. Maksudnya ngrusui gak kerja, malas, kemudian gantungkan, itu juga enggak baik. Makanya bersemangat kerja, bersemangat yang lebih baik, hidup harus bersemangat dan berjuang untuk mendapatkan surga dunia akhirat. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nanti? Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang beliau sampaikan. Ada waktu 5 menit itu untuk bertanya tentang masalah bab keluarga, masalah bab bertetangga. Ya. Ini ada pertanyaan, tetangga pinjem gitu ya. Ada tetangga pinjem, yo pokoknya minta diberi kan itu. Nah, minjami. Tetapi begitu kita butuh, mereka itu malah marah-marah gitu. Belum dipakai atau gimana ya, banyak alasan. Banyak alasan. Bagaimana sikap kita selaku tetangga kan? Itu Ustaz, pertanyaannya, tetangga pinjem tetapi begitu ditagih muring-muring. Bagaimana sikap